Baik, berikut pertanyaan dari Instagram. Terima kasih bagi Anda yang telah mengirimkannya. Ini pertanyaan menarik sekali, Ustadz Arifin. Lantas bagaimana nasib orang yang mati dengan bunuh diri? Mati bunuh diri. Kita ketahui bersama bahwa orang yang membunuh dirinya, ya, qatlun nafas, itu ya, bunuh diri itu termasuk bahagian daripada kabair, ya, dosa besar. Jadi kalau dia mati bunuh diri, ya mati su'ul khatimah. Mungkin pertanyaannya begini, itu gimana Ustadz? Berarti kan ada yang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Kok kayaknya jadi nggak adil, mungkin begitu kali ya. Kok ada orang yang matinya enak bunuh diri, orang yang matinya su'ul khotimah bunuh diri gitu ya. Terus ada yang matinya ibadah husnul khotimah gitu. Kalau kita lihat dari apa yang ada, ya kita mengikuti alur. Kalau orang mati dalam kondisi maksiat, ya berarti dia su'ul khatimah, buruk. Kalau dia dalam kondisi baik, maka insya Allah husnul khatimah. Nah ini adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan nanti berarti nggak adil dong, ada yang dimasukin surga, ada yang dimasukin neraka gitu. Lah justru itu bentuk keadilan. Logikanya begini, kalau ada saya punya ayam 2. Yang satu saya sembelih, yang satu nggak saya apa-apain. Yang satu saya goreng, yang satu saya biarin hidup. Tetangga saya datang bilang, jangan begitu dong, nggak adil. Kalau mau dipotong, potong dua-duanya. Kalau mau digoreng, goreng dua-duanya. Kalau mau dibiarin hidup dua-duanya. Itu namanya adil. Terus kira-kira jawaban saya apa? Kira-kira jawaban kita begitu. Kalau ada tetangga bilang begitu. Ya jawaban kita, ini terserah saya, ini ayam-ayam saya. Kalau ayam situ silahkan mau diapain. Ini ayam saya. Mau saya potong yang satu, saya biarin hidup yang satu, itu terserah saya. Dan tidak ada hukum yang mengatakan saya tidak adil. Justru yang bilang saya tidak adil perlu periksa ke grogol. Itulah dia keadilan. Kenapa? Karena ini punya saya. Itulah dia kenapa kita disebut sebagai Abdullah, hamba Allah. Kita ini bukan partnernya Allah, sehingga bisa ngatur. Apalagi kita atasan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Fir'aun nanti ala fil ard. Ya, dia sombong di atas muka bumi seolah Allah bisa diatur. Itu kedurhakaan yang luar biasa. Jadi ya bentuk keadilannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan hambanya di sini, hambanya di sini. Balik ke hadis yang tadi disampaikan, kalau begitu ya sudah kita pasrah saja. Tidak. Karena yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita melakukan amal yang bisa kita lakukan. Ya sudah, kita bisa melakukan amal soleh, insya Allah amal soleh narik ridha Allah. Karena nggak ada orang yang masuk surga karena amalnya kan nggak ada kan. Begitu hadisnya begitu jelas. Ya, tidak ada orang yang masuk ke dalam surga itu karena amalnya nggak ada. Kenapa? Karena memang nggak cukup. Ada seorang soleh datang di yaumul hisab, Allah sampaikan masuk dia surga karena rahmatku. Hamba ini tadi tanya, ya Rabb birahmatik, karena rahmatmu? Tidak ya Allah, karena amalku. Karena dari aku balik sampai aku meninggal dunia tidak pernah lepas dari sujud, ruku, hartaku aku berikan dalam sedekah, kebaikan, bantu orang dan lain sebagainya. Aku mau masuk surga gara-gara amalku, jangan rahmatmu. Lalu Allah sampaikan, baik kalau begitu. Amalnya di satu timbangan, betul timbangannya Masya Allah, banyak sekali amal ibadahnya. Lalu dengan sebelah timbangan satunya nikmat kedipan mata. Coba amalmu itu bisa nggak diimbang dengan nikmat kedipan mata yang aku berikan. Begitu diletakkan nikmat kedipan mata, das, langsung hilang ini yang bergunung-gunung amal solehnya. Begitu mau putus, kalau begitu amalmu tidak bisa, walau hanya sekedar membalas kedipan mata, tempatmu di neraka. Baru hamba ini, ya Allah, birahmatik, dengan rahmatmu. Karena nggak bisa. Oh, mau sesoleh apapun mau masuk surga dengan amal. Aduh, bales. Coba kemarin kita ngeliat, ya Allah, sahabat-sahabat kita yang sedang diuji dengan corona, begitu memahami tentang mahalnya oksigen gitu ya. Aduh, narik nafas susah. Itu kalau disuruh bayar dengan apapun, mau bayar. Ya kan? Mau bayar pokoknya mau ini bisa nafas lagi kalau yang sudah detik-detik yang saturasi 70. Kalau dibilang gimana mau nggak balik nafas lagi tapi harus jual rumah, dikasih itu semuanya yang dia cari. Artinya cuma untuk membalas itu nggak bisa. Apalagi kalau dia mau masuk surga yang balasannya jauh lebih besar. Nah, kita dengan rahmat Allah jadi beramal. Baik, terima kasih Ustadz Arifin, Ustadz Fikri, dan santriwati dari Sirul Asrar. Alhamdulillah dalam kesempatan kali ini kita telah mendapatkan begitu banyak ilmu yang memperkuat semangat kita untuk terus-menerus memperbaiki kualitas kematangan iman kita. Karena yang jelas orang akan dilihat bagaimanakah akhir kematiannya. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.